Sekarang saya akan mencoba mengajar sedikit tentang kapasitor dan dielektor. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu tentang kapasitas dan kapasitor. Nah, coba perhatikan pada gambar. Pada gambar ini ada dua buah lempeng konduktor yang dihubungkan sejajar dan berhadapan. Ketika dihubungkan sama dengan muatan yang ditempuh oleh sumber tegangan, maka muatan tersebut akan berbanding lurus dengan sumber tegangan yang ditulis dengan C sebanding dengan Q atau Q per V, atau bisa juga dengan C sama dengan Q per V, di mana C ini merupakan konstanta perbandingan yang disebut dengan kapasitas. Sehingga dari pengertian tersebut, satuan daripada kapasitor itu ialah farad ya. Karena nilai farad itu begitu besar, maka kita bisa juga memakai satuannya seperti 1 mikrofarad. Mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Begitu juga dengan 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 6 farad. Min 12 farad. Sehingga kapasitas untuk kapasitor itu dapat kita tulis sama dengan Q sama dengan C sama dengan Q per V ini, di mana C ini merupakan kapasitas suatu kapasitor dan Q itu adalah muatan dan V itu adalah sumber tegangan. Kemudian kita akan belajar tentang perhitungan kapasitansi kapasitor pada kapasitor plug sejajar. Karena sejajar itu terdiri dari dua buah konduktor yang mempunyai muatan positif dan negatif, maka jika luas penampang itu lebih besar dibandingkan dengan diameter, maka persamaannya seperti ini, di mana medan listrik sama dengan per epsilon 0 sama dengan muatan per A luas penampang dikali dengan epsilon 0. Dan ini merupakan kapasitor plug sejajar Coba perhatikan. Karena E itu berada di antara plat, maka beda potensialnya ialah P sama dengan integral daripada medan listrik dikali dengan diameter dikali lagi dengan jari-jari sama dengan sama dengan medan listrik dikali dengan diameter
atau V sama dengan D diper dengan A epsilon 0 dikali ini Q ya. Q dikali dengan D atau sama juga dengan Q sama dengan luas penampan dikali epsilon 0 diper dengan D sama dengan V. Sama dengan karena A dikali dengan epsilon 0 sama diper dengan D sama dengan itu sama dengan C, maka V ini tetap di sini. Sehingga kapasitas untuk mencari kapasitas suatu plak sejajar itu C sama dengan A dikali epsilon 0 diper dengan D. Nah, seperti ini. Kemudian pada kapasitor silinder, kapasitor silinder itu terdiri dari dua buah logam yang mempunyai muatan positif dan muatan negatif dan berjari-jari A dan D, di mana jari-jari B itu lebih besar dibandingkan dengan jari-jari A. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada garis-garis yang putus, di mana ini adalah ada hukum termasuk ada hukum Gauss. Maka untuk menghitung medan listrik silinder perlu digunakan hukum Gauss dengan mengambil permukaan Gauss bersilinder. Maka hukum Gauss itu untuk medan magnet listrik karena tidak ada flux yang melalui ujung-ujung silinder dan medan listrik, maka itu tegak lurus pada permukaan, sehingga ditulis E berarti L seper epsilon 0 atau E 2Pi epsilon 0 dikali dengan E. Nah, ketika itu beda potensial di antara plak silinder integral daripada dikali dengan diameter dan jari-jari batas A ke B yang memberikan P sama dengan 2Pi epsilon 0 ln B per A. Nah, catatan di sini kenapa nilai V itu bernilai negatif? Hal ini dikarenakan karena V luar itu dikurang dengan V dalam, di mana V dalam itu bernilai positif, V ini, sedangkan V luar itu bernilai negatif. Sehingga ketika V luar itu dikurang dengan V dalam, maka bernilailah negatif.
Sehingga jadi kapasitas itu menjadi kapasitas silinder dari Q per V atau C sama dengan 2Pi epsilon 0 Nah, di mana kapasitas silinder itu dianggap mempunyai panjang yaitu L, sebesar L. Kemudian kita akan belajar lagi tentang kapasitor pada bola. Di sini juga terdapat permukaan Gauss ya, permukaan Gauss. Ini merupakan gambar daripada kapasitor bola. Misalkan jari-jari bola A dan B, misalkan jari-jari itu ada bola A dan bola B, di mana jari-jari A itu lebih kecil daripada jari-jari dan jari itu lebih kecil daripada jari-jari B, maka E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 I per R kuadrat. Beda potensial lempang kapasitor bola, V sama dengan min integral batas A ke B, E dikali dengan dr, 4 pi epsilon 0 batas A ke B, I per R, 4 pi epsilon 0 per R batas A ke B, I 4 pi epsilon 0 per A dikurang per B, V sama dengan muatan diper dengan 4 pi epsilon 0 jari-jari B dikurang dengan jari-jari A dan dikali. Seperti itu. Maka kapasitansi kapasitor dua bola konsentris radius A dan B menjadi C sama dengan 4 pi epsilon 0 A dikali B dan B dikurang dengan A. Namun jika B itu tak hingga, sehingga hanya satu bola konduktor, kapasitansinya menjadi C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan A saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan rangkaian pada kapasitor.
Kapasitor dibagi menjadi dua rangkaian. Rangkaian yang pertama ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Muatan 1, muatan 2, muatan ketiga ada kapasitas 1, kapasitas 2, kapasitas 3. Nah, ini rangkaian paralel. Ini kapasitas penggantinya. Karena tiga buah kapasitor yang dihubungkan seperti pada gambar 1, 2, dan 3 dikenal sebagai rangkaian paralel kapasitor. Maka jika diperhatikan, maka di sini terlihat ketiga kapasitor mendapat beda potensial yang sama, yaitu V. Muatan kapasitor itu menjadi I sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 sampai 3. Karena Q1 sama dengan C dikali dengan V, kemudian Q2 dikali dengan Q2 sama dengan C2 dikali dengan V, dan seterusnya. Maka kapasitas C sama dengan atau ditulis secara umum C sama dengan sigma CI. Sigma ya. Di mana kapasitas pengganti kapasitor tersebut secara paralel sama dengan jumlah masing-masing kapasitor. Ini untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel. Kemudian pada kapasitor yang dirangkai secara seri dapat kita tulis sebagai muatan 1, muatan 2, dan muatan 3, C1, C2, dan C3. Sedangkan kapasitor penggantinya ini kapasitor penggantinya. Pada rangkaian kapasitor seri itu, masing-masing kapasitor mempunyai muatan yang sama, sedangkan beda potensialnya ialah V sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah lagi dengan V3, karena V1 sama dengan Q diper dengan C1 dan seterusnya. Jika ingin mengganti ketiga kapasitor di atas menjadi kapasitor pengganti, maka Q per C, Q1 diper dengan C1, Q2
diper dengan C2, 3 diper dengan C3, maka C1 ditambah dengan C2, ditambah lagi dengan C3, maka secara umum ditulis C, sigma C1. Nah, seperti ini. Kemudian ada bahan dielektrik. Nah, ditinjau dari struktur molekulnya, bahan dielektrik itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara nonpolar dan ada juga polar. Nah, pada nonpolar itu muatan yang ada pada nonpolar itu ketika diberikan dipol di sini pada nonpolar itu muatan positif dan negatifnya terpusat ketika terpusat pada tempat yang sama, dan bila ditempatkan dalam keadaan medan listrik, maka gaya Coulomb akan merenggankan pusat muatan positif dan negatifnya. Seperti pada gambar, akibatnya molekul mendapat momen dipol listrik yakni momen dipol terinduksi. Seperti inilah gambarnya. Sedangkan pada polar ini, gambar pada muatan positif dan negatif itu pada setiap molekul akan terpisah. Namun arah momen dipolnya itu dalam keadaan acak seperti ini. Acak. Ada yang teracak, seperti ini, teracak kiri, dan ada yang teracak ke kanan. Kemudian kita akan belajar lagi tentang vektor polarisasi. Nah, ini dielektrik dalam medan listrik. Pada dielektrik akan terbentuk dipol listrik. Nah, di mana dipol listrik yang momen dipol listrik totalnya menjadi P total sama dengan Q1 dikali dengan D. Dapat terinduksi P total sama dengan muatan induksi, di mana V ini merupakan volume dielektrik.
Besaran mikroskopis yang dipakai untuk menyatakan suatu keadaan polarisasi dari suatu bahan dielektrik adalah vektor polarisasi, di mana persamaan tersebut dapat ditulis seperti ini. Dengan P total ini merupakan jumlah vektor momen dari semua dipol listrik dalam volume V ini. Maka untuk bahan dielektrik di dalam sebuah sejajar, vektor polarisasi ini adalah sama dengan rapat muatan induksi. Ya. Selanjutnya untuk medan listrik yang tak terlalu kuat, maka vektor polarisasi ini akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik total di dalam bahan, yaitu sama dengan suseptabilitas dikali dengan medan listrik. Ini merupakan suseptabilitas.